Kebijakan monitor itu harus berimbang antara uang yang beredar, kemudian juga kebutuhan yang buat masyarakat. Lamun lo bateng duit, barang eueuh. Beli kopi bisa ke harga 100.000 ya kopi. Dulu misalkan buruh kita dulu, misalkan satu hari 100.000, bisa dengan beli beras ini. Kalau berasnya 10.000 naik 20.000, dia hanya hidup hanya setengah bulan. Pak Dewan, kan potensi Kabupaten Bogor ini cukup luar biasa melimpah ruah, begitu ya. Jadi bullshit ya kalau sanang pangan nggak ada. Bagaimana? Apa yang melimpah ruah? Kalau tidak ada bantuan stimulus dari pusat, bubar kabupaten. Bubar. Alami Subur di mana lah. subur anu boga Sekarang ini anggaran Kabupaten Bogor itu 7 triliun. Pendapatan asli daerah hanya 1,4 triliun. Gaji pegawai itu sudah 2 triliun. Mau gaji pegawai, lamun hanya harapan itu. Ya, nggak mungkin. Jadi banyak, tapi udah gitu banyak belanja publik ya. Banyak belanja birokrat ya daripada belanja publik. Masalah DOB saya marah-marah kemarin ini. Saya bilang saya tidak puas dengan jawaban sampean. Janjinya saya udah bosan. Kalau memang DOB tidak jadi sekarang atau masih dirancang, oke lah, kebijakan aja yang memihak ke situ. Misalkan kebijakan ke sini ini kita dari 400 miliar sekarang kan 130 miliar, kan susah. Padahal populasi penduduk yang terbesar di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor. 6 juta ya. Iya. Sukabumi pertama. Bogor Sukabumi beberapa 1,3 juta. 3 juta, kita 6 juta. Saya studi banding ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Dana desanya berbanding dengan kita 11 triliun bedanya. Dan Jawa Tengah, populasi penduduknya hanya 27 juta. Berarti mereka itu PAD-nya ataupun dari wisata Bukan dari itu. Bukan. Pemekaran desa yang dilakukan. Desanya banyak, jumlah desanya. Itu yang utama juga. Makanya pemekaran kecamatan dan desa wajib. Itu Wajib ya. wajib. Saya pernah ngomong ke ibu Ade. Saya bilang, Bu, mau ya buru-buru mekarkan sebanyak-banyaknya desa sehingga dana desa itu bisa meningkatkan 27 juta di Jawa Tengah. Itu desanya 9.000. Kita 57 juta, desanya 6.000. Maka uang yang ada turun itu ke desa, kita surplus 11 triliun. Kita 57 sampai 57 juta penduduk. Pemerintah daerahnya, bentuknya wali kota dan kabupatennya hanya 40. Mereka 57 kepala desa, kepala daerah. Karena banyak kabupaten, kota. Yang paling saya tidak suka hari ini kalau ada musibah, banyak orang yang jenguk ke sini hanya wisata. Wisata bencana. Jadi wisata bencana ya. Ngeri ribuh orang dia. Makanya hilir mudik makai mobil, makai barudak di dia. ya makanya waktu ke Palura kita ya. Baik potong di sini kan. Saya susulkan ke Palura, kita potong di sini aja, jangan masuk ke sana. Saya kesadaran. Saya bawa amplop 300 amplop. Carerik. Saya tadi habis 500 amplop. Oke.
Ada ketidakadilan antara daerah. Contoh, di Bali, satu provinsi Bali itu hanya 12 miliar, 12 juta orang. Kita Penduduknya. 5 penduduknya. Bogor 6 juta. Ya. Pengamanannya dia Kapolda, kita Kapolres. Ya. Gimana lu benar? Kalau kita sama dengan Sumatera Barat jumlah penduduknya, satu kabupaten. Kalau dia dikelola oleh 26 kabupaten kota, kita satu bupati. Ini pemekaran begitu urgent ya. Urgent. Kan tujuan motivasi awal kita pemekaran ke sana motivasinya. Mengacu ke SK Gubernur 91. Kalau penyangga seperti infrastruktur dan yang lainnya untuk wilayah sudah makan ya. Sudah tinduk pandangan paling. Maka penyangga itu yang ada di Jabodetabek itu juga harus kenceng memperjuangkannya ke DKI. Sekarang penyangga itu hanya diberikan 57 miliar itu untuk bencana alam. Belum sampah, belum penduduk. Kemudian public service juga kan loba nama urang nyiapkeun. Gawe di Jakarta. Udang doang dia. Jakarta gajian segala macam, plat mobilnya B. Ya. Pajaknya ke Jakarta. Aing ngisin GHS di Bogor. Kalau ngising GHS di Bogor kan perlu jalan, penerangan, air, keamanan. Itu yang belum tertagih. Termasuk tambang. Tambang Bogor Barat kan sumber barat ya, buat ngebangun Jakarta. Tambang Bogor ditutup itu tambang KB. Jakarta kalau bisa nggak bangun. Batu, pasir, tanah. Tapi suatu saat DOB pasti ada. Pasti jadi. Yang jadi masalah kalian siap nggak? Ya. Kan itu. Kalaupun udah jadi, jeung naon ai aparatna. Makanya negara motekar siapaan? Siap. Tapi saat ini udah berapa? DB itu tugas bupati selesai, DPRD selesai, DPRD provinsi selesai, gubernur selesai. Kemudian ke Menteri Dalam Negeri selesai. Tinggal Jokowi. Cenah ya. BOB nih, kalau saya hari Senin jadi presiden, Selasa saya tekan. Jadi, Robo dieureunkeun teu naon, penting mah BOB jadi. Yang penting buat rakyat ya. Itu tadi kisi-kisinya masyarakat Bogor Barat sendiri calon masyarakat Bogor Barat sendiri sumber daya manusia. Terus kalau alam udah pasti mendukung lah. Terus luas wilayah juga mendukung. Tapi sumber daya manusianya ini, tapi ini bagaimana? Di Bogor Barat ini masih ada lingkaran setan yang menghimpit menjepit masalah kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, pengangguran itu. Sejarah sosial gitu ya. Maka kalau mau dibangun Bogor, pertama sekolah dulu, pinter, cerdas, gawe, gajian. Bogor Barat sekarang ini masih 7,2 tahun usia sekolah rata-rata. Nyetel lulus SMP lah. Terus SMP. Tapi kalau sedikit mendahmakan Kang Heri, kalau bicara SDM, saya pikir orang Bogor Barat sudah layak. Faktanya, hampir semua pejabat di Cibinong pun Bogor Barat. Politisi kah, pejabat publik segala macam, pimpinan partai, pimpinan orang Bogor Barat. Artinya kalau bicara SDM sudah cukup. Sekarang Pan, kalau mengenai dalam sudut politisinya, kekritisan ya. ya, Tapi kalau tata kelola pemerintahan belum tentu, Pak. iya. Tidak bisa. Tuh, dia harus memahami manajemen, harus memahami kebijakan publik, kebijakan fiskal seperti apa. Ya. Jangan sampai ini kan sedari dulu beberapa tahun silam ya. 99. Iya, tokoh-tokoh merencanakan kan begitu wacana-wacana. Wah. Maka Bogor Barat, ada grup Bogor Barat, jangan dipolitisir. Wasit semua. Seharusnya ini mengacu pada kebutuhan, bukan kepentingan politik. Kebutuhan Bogor Barat yang sudah, kebutuhannya apa? Populasi penduduk, Ya. infrastruktur, penjaga Jakarta, keamanan segala macam itu sangat.
Tidak mungkin. Kalau Bogor Barat itu jadi, maka yang diperlukan hanya 3. Social society, penguasaan masyarakat, taruhlah Irfan bisa lah Karangtoro segala macam. Oke. Tapi yang Irfan belum punya adalah kekuasaan dan kebijakan anggaran. Jadilah berkuasa lah kalau gitu. Makanya Kalau social society-nya sudah ada, kita jadi pemimpin dan punya kebijakan keuangan, selesai. makanya kata Ridwan Kamil juga, dakwah terbaik adalah kekuasaan. Artinya rebut kekuasaan, Bos. Di mudang saya jadi lurah. Kumaha sih? Jadi memang Bogor Barat ini sangat penting. Perlu hanya kebijakan sekarang ini belum memihak kita. Saya sudah kasihan penggiat-penggiat Bogor Barat ini luar biasa. Itu. Cuman jangan dipolitisir, dibawa-bawa ke politik. Bawalah ke kepentingan Bogor Barat itu udah penting, udah membutuhkan, bukan kepentingan politik lagi. Kalau kepentingan politik, saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR, saya harus jadi camat, kan itu. Ya. Tapi kalau kebutuhan kebutuhan masyarakat agar masyarakat sejahtera. Ya. Jadi beliau kan sebetulnya tokoh politik, tokoh masyarakat, tapi ngomongnya nyindir ke sana ya. Iya. Tapi gitu. Tapi ini yang di grup yang bicara masyarakat yang bukan dewan, bukan siapa ngomongnya selalu mau politisir masalahnya. Ya karena orientasinya udah ke sana. Misalkan lokasi kabupaten dipertentangkan. Hal yang nggak prinsip ya. Hal-hal yang bukan substansial dibahas serius. Tapi giliran hal-hal yang substansial tidak dibahas serius. Itu. Arek di mana ge jenteng hareupeun susukan dan penting mah jadi heula we. Tapi untuk di Bogor Barat sendiri nih yang paling highlight apa tuh? Misalkan yang betul-betul jadi apa ya? Poin penting untuk dimekarkan itu dari pelayanan. Kah? Tambah ya pelayanan. Intinya Kalau Bogor Timur kan paling highlight dari industrinya kan gitu. ya memang dulu selalu menjadi bahasan itu. Padahal Soekarno saja ketika memproklamasikan kemerdekaan itu kita belum punya pasukan, belum punya apa-apa. Jadi jangan dulu berpikir ke arah sana. Merdeka dulu saja, lalu ayo kita bangun barengan. Gitu sih. Bang, jatuh bang. Pola lama. Banyak nih. Proklama. Analoginya ke sana. Tapi memang betul. Kalau nggak pernah ditampil, Iya. ngapain lama-lama? Ya kan kayak yang masuk kemarin dari Taseladi ya. Jadi yang perlu kalian pahami adalah kalian tuh laris, laku, legitimit, sosial society-nya dikuasai, aya pendukung, oke. Eta terjadi duit, lamun teu boga kekuasaan. Kekuasaan itu punya anggaran. Sok ayeuna kumpulkeun orang dia kiai 100 orang. Hayang ngabangun jalan dia aspal ka ditu tuh. Bere tasbih teh kan gepeng yang mal jadi. Coba Abu Bupati. Ya. Panggil jadi. Nah itu. Jadi dakwah terbaik adalah kekuasaan. Rebutlah kekuasaan, Bos. Gitu caranya. Bullshit ya sama ada kekuasaan ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam tidak boleh berpolitik, ulah Wah, politikan, itu salah. Salah itu. salah. Ya kan? Ya. Ya memisahkan agama dan negara. Ya, jargon kolonial kan? Iya bukan kolonial, emang konsep Kita kali di lamun kapitalis. KDSI hayang tilu periode hiji jamin di daerah ieu tuh aya anu kudu bukan nyata hayang nyeubeukkeun urang di beuteung dalakan. Kadua kudu hayang minterkeun anu urang dieu nu barodo. Anu katilu hayang nyehatkeun urang dieu anu ring selesai. Pensiunan atau Eta kuncina. Untuk mengaplikasikan ini, anggaran yang ada di kepala desa itu simpan 10% untuk anggaran itu.
Selesai. Misalkan saya dapat 3 miliar, 300 juta, simpan dikasih anu. Saha anu kesusahan, fakir miskin, anu arek hajat, anu kematian, kayak kapan selesai. Tapi kalau yang pasti mah, saya mengisi ruang kosong begini. Selama ini anggota dewan jarang yang konsen terhadap pengembangan pemuda. Saya akan hanya fokus di bagaimana pengembangan pemuda dalam rangka menyongsong bonus demografi 2030-2045 Indonesia Emas. Oke, Konsen di situ saja. saya sarankan tidak cukup itu. Enggak. Depan harus segera memantaskan diri. Iya. Bisa diterima di masyarakat, tidak hanya masyarakat anak muda. Iya. Di tokoh juga iya, pantaskan cara berpakaian, cara bertingkah laku, berpikir. Iya. Itu supaya disenangi. Ngan memang lagi Pan ipar calon pemimpin ulah kucelak esra itu paruh gua tuh. ngan eta doang mana ge. Sering-sering gitu. Lain passion ya, orang can bisa can amun make jas teh. Atul. Make jas make calaban atul. Rumput itu mah. Dia make jas teh asa culang cileung gitu nya. Yang paling sekarang saya pikirkan adalah kadar-kadar militan orang asli Bogor nu urang teh kumaha pan. Iya. Bisi urang ayeuna di OB jalan, pemerintahan semuanya dipegang oleh dia, kemudian legislatif eksekutifnya orang, urang kabagian naon deui wae. Iya. Hah? Itulah yang Ya pengalaman Cibinong lah, mayoritas kan pendatang. Pak Kades, ini mumpung ada tokoh muda dan tokoh sepuh berkaitan bencana yang acap kali terjadi di Kabupaten Bogor khususnya juga akan yang sedang terjadi. Pak Kades, saya mah hari ini atas nama pribadi saya saboga saya tempoan. Yang paling penting mah segera laporkan ke SIPD apa yang ada, baru kita tangkap di sana. Termasuk ke provinsi. Ke provinsi. Termasuk ke provinsi, Pak Lurah. Tuh. SIPD ke provinsi gitu. Sehingga APBD Bogor itu cukup, cover APBD provinsi. Terutama irigasi ya. Karena kan sumbernya kan dari pertanian perikanan, Bi. Irigasi terganggu bahaya. Pak, ini kan rumah desa ini kan gunung ya. Gunung bisa terjadi longsor ya. Bagaimana nih ke depan nih Pak? Kan lokasi gunung kan berarti kan lain. Iya. Sebenarnya di Bogor itu sudah ada RUTR. Maka kepala desa ini harus paham tentang RUTR. Lamun kira-kira picilakan ulah dibangun iman. Jangan diizinin di situ. Ulah diizinkan. Itu. Anu komektor ada martuman terjadi lah. Tak itu. Nama saya apa namanya? Eka malingan karena kalurahnya. Nggak jual sawah itu kalurahnya. Kan notarisnya. Notaris, PPA. Termasuk memang harus diinventarisir kaitan dengan penghijauannya itu. Khawatir di atas di pinggir jalan bagus zona, di tengah botak misalnya. Itu yang perlu juga mulai dicek, diinventarisir kan terdapat itu. Iya. Artinya ini juga perlu jadi sebagai karena yang terdaftar rakyat. Taman Nasional mengelola, tapi yang Hiji lamun saya poesenan jadi presiden, ditekan DOB. Kedua, tanah-tanah perempurutan dan hutan ditekan bikin ke rakyat KB. Bentar Pak Pesenan. Selesai. Salah satu di orang kedai. Penting tanda tangan aja. Tanda tangan. Penting tanda tangan ya. Nanti rakyat ya tahu. Bagi ke rakyat. Buru-buru ya. Buru-buru. Bagaimana tuh Kang Pak? Iya kan, Bisi dieureunkeun heula. sebetulnya Jokowi juga sudah melakukan itu. Bahkan sekarang kan sudah menarik 1.200 izin pengolahan lahan yang tidak digunakan kan. Ya, betul. Artinya sudah pro rakyat juga dengan pembagian kan dicaringin di beberapa wilayah termasuk Nanggung sekarang lagi diusulkan. Sebetulnya memang bagus. Memang Ayo di kulon mah di cokotan. nah ini kesalahannya kebijakan pusatnya sudah baik, terkadang tidak Inventarisir. tidak terdata di bawahnya, teknis di lapangannya kadang-kadang kurang baik. Ini yang perlu sinkronisasi. Oh, makanya desa nih. Di dalam itu ada desa ya. Yang paling utama sekarang tantangan kita adalah oligarki. Iya. Oligarki politik, oligarki kekuasaan, oligarki ekonomi, bubar. Contoh, rakyat itu bisa dagang di samping
Biak. Nu gawe ngan limaan anu kabunuh 2 kampung. Gelintir orang aja biar yang menguasai ekonomi. Artinya bagian kembali UKM berarti. UKM juga kebanyakan sekarang cuma seremoni juga akhirnya. Artinya bagus idealnya ya. Sekarang memang di petani itu betul real pengusaha, real yang usaha-usaha kecil, bantu dari sisi manajerialnya, modalnya, segala macam termasuk marketingnya. Tapi proteksi juga. Ulah sampai dari kapitalis masuk. Saya akhirnya sering kunjungan ke desa digital, Pak. Luar biasa. Sampai dia letak rumahnya seperti apa, saya lihat, oke, di Zoom. Ini yang rutilahu, yang ini pendapatan ini, kenali. Dan mencetak KTP, mencetak KK di sendiri di desa. desa. Jadi bukan di kecamatan Yang sekarang lagi. ini kabupaten yang paling terdepan tentang digitalisasi ada Sumedang, Sidoni. Wow, Sumedang luar biasa. Kesejahteraan itu kan mencakup banyak, iya. artinya gampang tani, caina aya, bibitna aya, purna panen didekatkan. Artinya si petani ini didekatkan dengan pasar. Betul intinya. Jalan bagus, infrastrukturnya. Jalan nomor 2, penting-penting sebeunah heula, penting. Jadi konsen ke pemberdayaan saja konsennya program itu. Ai jalan mah kata litingnya binya. Udah pasti dibangun. Sok ayeuna ya. Jalan ieu di aspal 1 meter tapi kan ditutup. Lamun lurah tidak, 3 hal tidak diurusi. Cek rakyat mah aing malah hayang lain saukur jalan leucir beuteung. Irigasi bagus. Pertanian jalan. Daripada jalan bagus teu dahar. Tapi kalau saya setuju dengan Abi, sepakat bahwa konsen saja di pemberdayaan masyarakat saja fokusnya. Terkait dengan betul. Berarti kan kesehatan, pendidikan. Iya. Kalau udah betul. Urusan beuteung rakyat, urusan pendidikan rakyat, urusan kesehatan rakyat selesai. Oi, Moal aya anu ngalawan. Ay jalan mah PUPR, PT, Bawas, enggak usah tanggal apa gawe. Dan masyarakat itu cerdas sekali, naluri dia itu tahu kalau kepala desa itu benar itu benar, walaupun tidak ada bukti, hatinya tahu dia, tahu. Caranya dibohongan gitu-gitu. kan ada resonansi psikologisnya, Bi. Jadi tanpa perlu diucapkan ada yang merasakan gitu. Yang mempengaruhi kondisi masyarakat terutama Bogor Barat kan 2. Satu, kekuasaan legislatif, DPR, bupati segala macam. Kedua, kekuasaan eksekutif. Lamun aina jadi DPR itu jadi bupati itu jadi aparat itu arek naon atuh. Iya. Moal kabagian. Jadi parlemen jalan nanti ya sih nah. Tinggal dilayani ku Pol PP teh kayaknya. Ayo.